dan ada Pak Mirza dengan kita yang beliau adalah kontak person untuk MBKM ini ya Pak. Betul untuk program MBKM. Nah, kami juga mohon maaf kepada teman-teman yang sekalian yang mungkin sudah menunggu program ini untuk kita sampaikan, tetapi harus molor karena ada beberapa hal yang harus diselesaikan tadi. Oke, teman-teman, hari ini kami juga menunggu mungkin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ingin tahu lebih jauh tentang MBKM itu apa sih sebetulnya, dan apa yang teman-teman bisa lakukan dengan MBKM, dan apa yang teman-teman bisa rencanakan dengan MBKM yang diadakan oleh biologi khususnya, yang sebetulnya ini juga disupport penuh oleh universitas. Oke. So kita langsung aja kelihatannya Pak, mungkin Pak Mirza bisa kasih hint dulu nih, apa sih sebetulnya MBKM? Oke. Terima kasih banyak Bu Diani, dan halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua sobat biologi. Kalau misalkan besok katanya nama viewernya adalah sobat biologi. Oke. Terima kasih banyak sudah bergabung. Jadi karena banyaknya antusiasme Budi, kemarin kita membuka rekrutmen mahasiswa untuk mengikuti program MBKM ini, dan sangat banyak sekali DM yang masuk melalui WhatsApp, melalui Instagram kepada saya pribadi ataupun kepada admin dari Prodi Pendidikan Biologi di Instagramnya. Jadi kita pikir tim MBKM ini ingin membuat klarifikasi ya, tapi membuat Q&A, sosialisasi ya, Q&A. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, kita akan menjawab langsung gitu ya. Jadi pada hari ini saya juga mohon maaf Bu Diani karena keterlambatan saya sebetulnya ya, karena ada rapat, jadi seharusnya jam 11 kita molor sedikit ya. Tapi nggak apa-apa. Tadi Bu Diani menanyakan terkait dengan apa sih MBKM itu, gitu ya? Okay. MBKM itu adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sebenarnya MBKM ini sudah didengungkan, sudah diumumkan oleh Kementerian Pendidikan ya, Kementerian Pendidikan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim pada tahun 2020 lalu. Nah, bentuknya sebenarnya kita memiliki 8 bentuk program MBKM. Apa sih Pak program 8 bentuk itu? 8 bentuk itu adalah macam-macam program yang dapat mendukung mahasiswa meningkatkan keterampilannya dan dapat dikonversi ke SKS Bu Diani. Sehingga ketika mahasiswa mengikuti salah satu atau beberapa program dari 8 program MBKM itu, mahasiswa dapat meningkatkan kualitasnya dan skillnya ya, dan juga akan mengurangi SKS yang harus ditempuh oleh mahasiswa. Jadi kalau misalkan di negara ketentuan ini ya, Permendikbud itu kan untuk sarjana strata 1 itu harus menempuh minimal 144 SKS. Nah, dengan mengikuti beberapa program dari MBKM ini akan dikonversikanlah, biasanya ada yang 20 SKS bisa diambil di luar universitas, 40 SKS bisa diambil di luar universitas, dan 20 SKS di dalam universitas di luar program studi. Artinya bisa mengambil di luar Universitas Muhammadiyah Malang ya Pak? Betul sekali. So intinya adalah dengan MBKM ini teman-teman bisa belajarnya nggak hanya di UMM saja, tetapi bisa mengambil mata kuliah yang setara kali ya Pak? Betul. Di universitas lain maupun di prodi yang lain selain prodi biologi, yang nanti akan bisa teman-teman nanti akan dikonversi gitu ya Pak, menjadi SKS yang teman-teman harus tempuh di dalam prodi pendidikan biologi. Betul sekali. Bahkan ketika teman-teman ingin meningkatkan skill atau kualitas dirinya di luar di luar mata kuliah atau kurikulum di pendidikan biologi gitu ya. Saya ingin menjadi bisnismen sebenarnya nanti Pak. Jadi saya ingin kuliah di manajemen gitu. Apakah bisa? Sangat bisa. Jadi kita akan mendukung beberapa karena ada mata kuliah yang bersinggungan, misalkan seperti program kewirausahaan seperti itu akan bisa dikonversi dengan beberapa mata kuliah yang ada di manajemen misalkan, atau juga nantinya akan dikonversi sebagai SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Jadi bukan hanya SKS tapi juga dikonversi sebagai SKPI tadi Bu Diani. So, kelihatannya semakin menarik lagi ya pembicaraan kita. Nah, next Pak,
terus apa nih prosedur yang harus dilakukan oleh teman-teman ketika mereka pengen join untuk MBKM? Betul sekali. Nah, sebelum ke prosedur, saya ingin menjelaskan. Jadi dari 8 program MBKM yang diterapkan oleh negara, program studi pendidikan biologi ini saya perlu apresiasi ya. Kalian juga yang di rumah, sobat-sobat biologi atau sobi harus tepuk tangan nih di rumah nih. Karena program pendidikan biologi adalah satu dari 48 program studi yang dibiayai menjadi Center of Excellence untuk program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi dari seluruh kampus di universitas di Indonesia gitu ya, hanya ada 48 program studi Bu Diani. Dan salah satunya adalah program studi pendidikan biologi. Jadi kalian juga harus berbangga ya dengan prodi kita. Nah, prodi kita itu nanti akan ada 5 program unggulan yang akan ditawarkan kepada seluruh mahasiswa tanpa terkecuali Bu Diani. Jadi 5 pertama, kita pertama mengusung konsep edupreneurship. Edupreneurship. Jadi kita menggabungkan adalah dari education dan juga entrepreneur seperti itu. Nah, 5 program ini itu pertama terkait dengan KKN Desa Tematik. Jadi kemungkinan nanti kan DPPM hari ini itu memperbolehkan mahasiswa mengikuti pengabdian dosen dengan melalui PMM seperti itu Bu Diani. Pengabdian masyarakat oleh mahasiswa yang itu tidak perlu dilakukan setelah semester 5 atau ini gitu ya. Fleksibel. Jadi semester 2 pun boleh ya Pak? Semester berapapun boleh. Nah, nanti untuk program KKN Desa Tematik ini akan ditempatkan di desa, salah satu desa di Batu untuk mengembangkan tema desa pariwisata anggrek Bu Diani. Jadi ngurus-ngurusin anggrek dan betul, bagaimana nge-branding dan membuat desa ini bisa maju menjadi desa pariwisata anggrek. Seperti itu. Jadi nanti untuk teman-teman sobi-sobi semua semester 2, 3, 4, 5, 6, 7 boleh semua ikut untuk program PMM ya. KKN Desa Tematik. Itu adalah programnya. Terus setelah itu yang kedua terkait dengan magang industri Bu Diani. Kita tahu di Batu itu banyak sekali perusahaan-perusahaan industri baik itu rumahan gitu ya, mungkin keripik-keripik dan lain sebagainya itu kan salah satu industri yang berkembang pesat untuk desa wisata, untuk kota Batu sebagai kota wisata seperti itu. Jadi kalian bisa untuk mengambil program magang industri di salah satu mitra yang ada di Kota Batu nantinya. Salah satu yang disebut kemarin sih ini apa namanya, perusahaan keripik ya Bu ya, keripik buah yang memang sudah terkenal seperti itu. Terus sudah itu yang ketiga itu adalah pertukaran pelajar Bu ya. Menarik sekali ya, pertukaran pelajar. Ditukar kemana ini? Nah itu ditukarnya adalah kita melaksanakan apa namanya kegiatan bersama dengan Universitas Ahmad Dahlan, program studinya biologi, dan juga program studi biologi di Fakultas Biologi Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Jadi kita ada 2 universitas yang sudah menandatangani kerjasama untuk kita dapat melakukan student exchange tadi ya, pertukaran pelajar. Jadi kalian bisa nanti ada beberapa skema untuk yang pertukaran pelajar ini. Mungkin skema yang utama yang bisa kalian pilih adalah kalian full tinggal di sana, kalian tinggal di Jogja untuk UAD dan kalian tinggal di mana, di Unsut ya, di Purwokerto full 1 semester, atau nanti separuh-separuh. Kalau separuh-separuh berarti nanti akan dilaksanakan secara daring gitu ya. Itu nanti akan ada informasi lebih lanjutnya terkait dengan mau pilih skema yang mana seperti itu. Terus udah itu yang keempat adalah asistensi mengajar di sekolah tertinggal. Jadi kalau misalkan asistensi mengajar ini akan dilaksanakan di SMA Muhammadiyah 3 Batu. Sudah ditentukan ya Pak? Sudah ditentukan, ya? Betul sekali. Nanti kalian akan diminta untuk membantu mengasistensi seperti itu ya, mengasistensi untuk mengajar di sekolah SMA Muhammadiyah Batu. Karena SMA Muhammadiyah Batu ini kalau misalkan dari sarana-prasarana masih kurang, sehingga itu ditetapkan menjadi mitra kita agar meningkatkan entah itu dari sarana prasarana, entah itu juga dari
skill kualitas Ya. pembelajarannya. Betul sekali. Dan yang terakhir adalah riset bersama dosen. Ini yang menarik juga. Jadi untuk teman-teman di prodi pendidikan biologi, kalian mikirnya, riset itu susah seperti itu, dia mau lulus itu skripsi susah. Ternyata tidak. Dengan adanya program MBKM ini, nanti kalian akan bisa berkolaborasi dengan dosen, mengikuti penelitian dosen yang nantinya akan gratis seperti itu Bu Diani. Sudah gratis, ya? Betul sekali. Itu bisa dilaksanakan dari semester 5 dan tanpa adanya proses yang skripsi ya. Skripsi kan terlalu ini Bu Diani, banyak sekali step-stepnya. Nah kalau misalkan riset bersama dosen, nanti kalian akan dipermudah. Tapi nanti tujuan akhirnya kalian diwajibkan untuk publikasi ilmiah. Minimal adalah Sinta 3. Itu adalah 5 program unggulan untuk kampus Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diadakan oleh program studi pendidikan biologi Bu Diani. Jadi at least ada 3 program ya Pak yang nanti bisa PMM. Betul. Kemudian 2 program yang kelihatannya lebih spesifik lagi untuk riset, dan satunya adalah untuk tadi student exchange ya. Tentu saja ini akan ada mungkin detail pembahasan ya Pak ya, misalnya mungkin mata kuliah apa saja yang harus diambil, ada enggak Pak? Betul. Detail itu ya. Harus sebenarnya kalau misalkan mata kuliah apa saja yang akan dipilih, terus setelah itu ditawarkan oleh pihak universitas di Jogja dan juga di Purwokerto, nanti itu akan dibahas ketika BIMTEK-nya masing-masing. Jadi masing-masing program ini akan ada BIMTEK-nya nanti. Jadi hal yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mendaftar program MBKM terlebih dahulu. Untuk cara daftarnya bisa langsung klik link di bio Instagram @prodipendidikanbiologi UMM. Setelah itu silahkan kalian isi semuanya. Yang menjadi pertanyaan itu Budi, kalian bisa memilih lebih dari 1, ada 3 maksimal. Ada 3 program MBKM yang bisa kalian ikuti. Namun yang perlu diperhatikan adalah kita akan men-screening nantinya orang-orang yang benar-benar termotivasi, terus sudah itu dilihat dari track record akademiknya bagus, karena kan nanti akan membranding universitas juga ya, membawa nama besar Universitas Muhammadiyah Malang seperti itu. Nggak boleh sembarangan ya? Nggak boleh sembarangan, betul sekali. Dan juga kalian harus melampirkan surat kesediaan, betul sekali. Surat kesediaan mulai dari awal sampai akhir ya Pak, mulai dari awal sampai akhir. Ya, yang sering atau yang banyak dipertanyakan nih di WhatsApp pribadi saya adalah bagaimana dengan konsep suratnya seperti itu ya. Jadi kalian tuh bebas untuk memilih bagaimana bentuk suratnya. Googling aja bisa ya Pak? Googling sekarang sudah banyak sekali contoh. Keywordnya apa nih Pak? Keywordnya adalah surat kesediaan. Surat kesediaan nanti dirubah saja nama kalian, terus sudah itu bersedia ya. Perihalnya adalah bersedia mengikuti program MBKM sampai dengan dari awal sampai dengan tuntas. Itu adalah bunyinya ya yang wajib ada. Poin yang harus ada dalam surat kesediaan ya Pak. Betul. Ada nama, NIM, angkatan, terus setelah itu poin tadi kesediaan, saya bersedia mengikuti dari awal sampai akhir. Setelah itu tanda tangan dan juga materai. Itu. Kelihatannya cukup clear. Gimana nih Pak untuk yang PMM? Kelihatannya apakah harus daftar PMM dulu atau daftar program ini dulu Pak? Ya, betul sekali. Ini pertanyaan yang menarik ya. Karena PMM ini Universitas Muhammadiyah Malang melalui DPPM itu memfleksibelkan program pengabdian masyarakat ya, pengabdian mahasiswa oleh masyarakat pengabdian masyarakat oleh mahasiswa gitu ya. Yang awalnya harus semester 5 ke atas gitu ya. Sekarang bisa diikuti oleh semua mahasiswa gitu ya, semua mahasiswa yang berkeinginan untuk pengabdian masyarakat. Nah, caranya adalah kalian tinggal menghubungi pihak prodi terlebih dahulu ya, pastinya pihak prodi terlebih dahulu ingin ikut untuk program PMM KKN Desa Tematik tadi. Setelah itu nanti prodi akan memberikan surat rekomendasi
untuk selanjutnya kalian daftar di DPPM. Selanjutnya daftar di DPPM akan menentukan siapa dosen pembimbing lapang biasanya, dan insya Allah nanti dosen pembimbing lapangnya juga dari dosen-dosen program studi pendidikan biologi yang akan membimbing kalian untuk membentuk desa wisata anggrek tadi. Oke, saya pikir udah cukup detail ya Pak kita bahas gitu. Ada lagi nggak Pak detail yang perlu diketahui sama mahasiswa? Untuk MBKM, sebenarnya MBKM ini sangat-sangat menarik Bu Diani. Dan ini free, totally free, 100% kalian bisa bisa mengikuti program ini, program-program yang menarik tadi dengan gratis tanpa dipungut biaya, meningkatkan skill tadi ya, meningkatkan kemampuan Anda, dan juga tentunya tadi konversi SKS bisa lebih cepat lulus, dan juga setelah pasti lulus pasti kerja pastinya. Ini Pak, mungkin ada yang pengen tahu loh, kan PMM tuh bayar ya di DPPM. Betul. Ini maksudnya yang free itu yang mana tuh Pak? Oh iya, kalau misalkan untuk kegiatan PMM yang di di program MBKM ini, nanti kalian memang diminta untuk membayar 500.000 ya kalau tidak salah di DPPM. Namun nanti biayanya akan diganti oleh pihak prodi, karena ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab prodi terhadap keterlaksanaan program MBKM ini, sehingga sangat menarik tentunya ya. Semuanya gratis, kalian tinggal memiliki konsep. Sebenarnya konsep intinya sudah ditentukan oleh pendidikan biologi. Tambah enak juga tuh ya. Betul nggak sekali. perlu mikir yang detail aku harus ngapain. Betul. Ya, mungkin nanti yang perlu dipertajam adalah bagaimana bentuk perwujudannya. Nah, detailnya itu mungkin nanti yang perlu teman-teman sobi-sobi sekalian ini realkan gitu ya. Mungkin programnya ya Pak, mereka betul mau ngapain, sekali. Misalnya mau pengadaan, kita mau kultur nih anggrek misalnya. Betul. Menarik banget ya untuk pembahasan kita tentang MBKM. Mungkin untuk lebih detailnya lagi bisa langsung datang ke prodi. Betul sekali. Detail-detail yang perlu kalian tahu lagi tentang MBKM, insya Allah pilot di prodi. Betul gitu sekali. Ya. Baik, ada lagi nggak Pak? Kalau misalkan ada pertanyaan, kalau misalkan WA ke saya pribadi, insya Allah saya akan menjawabnya dengan cukup singkat ya, karena banyak sekali. Saya jadi mohon maaf terlebih dahulu karena banyak sekali yang menghubungi. Saya akan menjawabnya singkat dan mungkin insya Allah akan menjawab namun. Dan jika ada pertanyaan di Instagram juga silakan, admin Instagram juga akan menjawab itu mungkin. Ada pertanyaan ya Bu Diani terkait dengan kayaknya masih belum ya? Kayaknya teman-teman masih rata-rata masih pada menyimak ya. Rata-rata pada menyimak. Dan sekali lagi untuk kalian, untuk teman-teman sobi sekalian yang berminat untuk mengikuti 5 program MBKM, silakan ngisi Google Form yang sudah ada di link bio Instagram. 5 tadi kan KKN Desa Tematik dalam bentuk PMM. Terus setelah itu ada magang industri di Kota Batu. Setelah itu ada pertukaran pelajar di Universitas Ahmad Dahlan dan juga Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Setelah itu yang keempat ada asistensi mengajar di SMA Muhammadiyah 3 Batu. Dan juga yang kelima ada riset bersama dosen, yang tentunya semester 5, 6 itu sudah bingung mulai mencari tema dan lain sebagainya. Silahkan coba ikuti program MBKM ini dan rasakan manfaatnya ya. Bisa cepat lulus, publikasi juga. Mungkin untuk teman-teman yang mau lanjut S2 nih harus ada publikasi. Itu sangat bermanfaat sekali. Sehingga segera daftar. Besok naik. Mungkin ada yang nanya nih Pak tentang riset. Ini menarik ya. Risetnya nanti kira-kira kita dapat free juga nggak ya? Gitu. Betul sekali. Untuk untuk bahannya. Atau misalnya perlu bolak-balik transportnya dan seterusnya gimana? Betul sekali ya. Jadi nanti mungkin untuk program MBKM ini yang terkait dengan riset,
riset seutuhnya akan dikelola oleh dosen pendidikan biologi yang nantinya akan diajukan untuk program block grant seperti itu, Bu Diani. Jadi untuk teman-teman yang ikut riset dosen itu dianjurkan oleh pendidikan prodi untuk mengajukan block grant sehingga kedepannya bisa mengcover bukan hanya riset peneliti utama, karena bentuknya adalah riset payung, penelitian payung yang temanya besar dan dapat dilakukan penelitian kecil di bawahnya. Ada branchnya. Ada branchnya, betul sekali, sehingga untuk realisasi penelitian oleh mahasiswa ini bisa gratis seperti itu, Bu Diani. Jadi kita mengusahakan semuanya itu gratis untuk program MBKM ini. Artinya berarti untuk riset ini bisa pendidikan biologi, bisa murni ya, Pak? Betul sekali. Jadi kita meningkatkan kualitas itu bukan karena kita pendidikan biologi, kita nggak bisa penelitian di murni, tidak seperti itu ya Bu Diani ya. Kita bisa juga melakukan penelitian murni, tentunya nanti sudah dikaji, betul, ya Pak. Akan dikaji. Artinya akan ada kajiannya minimal kepada pendidikan biologinya. Betul sekali. Jadi tetap solutif ya Pak? Tetap solutif. Jadi nanti akan ada pengumuman lebih lanjut terkait dengan dosen siapa yang memiliki penelitian payung yang nantinya bisa diikuti oleh teman-teman sekalian. Jadi untuk teman-teman sobi-sobi sekalian ini yang udah semester 5 atau sekarang semester 4 nih, semester depan udah semester 5, boleh mengajukan diri untuk yang riset tadi. Oke. Ini ada pertanyaan nih Pak dari Fadiania. Oke. Fadiania tanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya. Oke, untuk rentang waktunya kira-kira berapa bulan nih dan apakah dimulai di semester depan Pak? Ya, untuk rentang waktu semuanya memiliki rentang waktu. 5 program ini memiliki rentang waktu yang berbeda-beda, Bu Diani. Untuk yang KKN dan juga magang industri itu insya Allah akan segera dilaunching. KKN, magang industri dan juga asistensi itu akan segera dilaunching untuk programnya sehingga bisa segera terrealisasi atau dilaksanakan programnya. Dan juga untuk riset dosen, sebenarnya riset dosen ini sudah berjalan ya Bu Diani. Sudah ada beberapa penelitian payung dosen yang mengikut sertakan mahasiswa sehingga tinggal dieksekusi saja, tinggal kalian mendaftar, nanti kira-kira ada penelitian apa yang cocok untuk kalian jadikan skripsi dan juga jadikan untuk publikasi kalian. Nah, yang sesuai dengan aturan itu adalah program pertukaran pelajar Bu Diani. Pertukaran pelajar karena semester ini kan sudah akan berakhir ya, ini sudah ITS bentar lagi, setelah itu UAS, baru setelah UAS insya Allah Agustus September itu akan dimulai untuk perkuliahan. Nah, perkuliahan ini yang akan dilaksanakan nantinya untuk pertukaran pelajar. Berarti kemungkinan untuk yang semester student exchange ini dia akan semester depan kemungkinan ya Pak ya? Betul sekali. Untuk yang student exchange akan dilaksanakan semester depan antara Agustus dan September. Namun untuk 4 program lainnya itu ada yang sudah berjalan dan juga ada yang akan segera diluncurkan. Oke, jadi as long as teman-teman segera mendaftar, berarti segera langsung bisa dieksekusi ya Pak? Betul sekali. Jadi karena kuotanya nggak banyak Bu Diani. Oh iya betul. Karena masing-masing saat ini kita mencanangkan masing-masing program hanya ada 5 mahasiswa untuk 5 program. Jadi ada 25 mahasiswa terpilih nantinya yang akan mengikuti program-program ini. Namun nanti kita akan kaji juga ya Bu Diani. Jika antusiasme mahasiswa sobi-sobi sekalian ini meningkat dan juga dilihat dari kemampuan sobi-sobi ini juga bagus-bagus seperti itu ya, itu tidak menutup kemungkinan untuk menambah kuota. Betul. Jadi masih sangat fleksibel dan bisa berubah ya Pak? Betul sekali Bu Diani. Itu kayaknya udah cukup menjawab ya pertanyaannya Mbak Fadiania. Berikutnya nih Pak, ada pertanyaan dari Harel Dog. Harel Dog. Sorry ya, mungkin pronounce-nya gak betul. Izin bertanya Pak, untuk program KKN itu untuk pesertanya dalam satu tim berisikan beragam semester mahasiswanya atau satu jenis
satu jenis semester saja Pak. Sip. Pertanyaan yang luar biasa. Betul sekali, Mas Harelda ya tadi ya, Mas Harelda. Harelda, oke. Farelda, oke. No, tapi di sini tulisannya Harelda nih. Oh, Mbak Harelda. Oke, Mbak Harelda, sorry. Sobi Harelda, dengan pertanyaannya bisa satu kelompok itu bisa dari berbagai macam semester, tentunya bisa. Nanti kita akan mendistribusikan tentunya tidak hanya dari satu angkatan, karena tentu angkatan yang itu memiliki experience yang lebih banyak seperti itu. Jadi kita akan mix semuanya, semester yang muda, menengah ataupun yang sudah matur seperti itu ya Bu Dian ya, untuk bisa merealisasikan program MBKM terkait dengan KKN Desa Tematik. Biar idenya juga lebih variatif. Betul ya Pak, sekali, idenya lebih variatif dan lebih fresh seperti itu. Yang semester 1 mungkin idenya oke punya, tapi yang semester di atas ini nggak pernah kepikiran misalnya. Betul tapi sekali. dia punya metodenya, that's really okay. That's really okay. Oke. So, itu terjawab ya pertanyaannya Mbak Harelda. Oke, sudah. Ada lagi nih. Oke, ada lagi pertanyaan dari Egar. Mas Egar. Aldi. Mas Egar nanya, Bapak Ibu, saya izin bertanya, apakah pertukaran pelajar masih memungkinkan untuk yang semester lanjut, terutama untuk angkatan 2018 yang semester depannya sudah menginjak semester 7, Pak? Bisa nggak? Oke. Terima kasih banyak Mas Sobi Egar ya, pertanyaannya cukup menarik, karena ada beberapa memang teman-teman Sobi ini yang aktif sekali mengikuti program pertukaran pelajar. Ini Mas Egar ini mengikuti pertukaran pelajar di Atmajaya saat ini. Nah, apakah bisa? Kemungkinan memang kita akan memprioritaskan untuk mahasiswa di semester 5 dan semester 6 seperti itu. Namun tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman yang semester 7 itu bisa menempuh di UAD ataupun UNSUD seperti itu ya. Namun nanti perlu pengkajian terlebih dahulu Bu Diani. Apakah memang dibutuhkan? Tapi nggak ada masalah selagi kita membukanya dari semester paling muda sampai semester yang sudah matur. Saya nggak bisa bilang tua. Kalau tua senior yang lebih senior, itu sangat terbuka. Namun nanti untuk proses seleksi mungkin dari tim masing-masing program yang dapat menentukan seperti itu. Tapi yang jelas daftar aja dulu. Kayaknya untuk semester atas nih cocok juga untuk jadi alternatifnya adalah riset ya Pak. Betul itu kayaknya lebih representatif deh buat mereka ya. Kita tanya sama Sobi yang semester 5, semester 6, semester 7 apakah sudah memiliki ide seperti itu. Nah, kalau misalkan masih belum, masih gamang, silahkan ikuti program ini MBKM yang riset bersama dosen. Nanti kalian akan mendapatkan ide riset, setelah itu kalian bisa terkonversi SKS untuk SUP, setelah itu untuk beberapa penulisan karya ilmiah itu juga akan terkonversi. Jadi dengan mengikuti program MBKM kalian sudah tidak perlu mengikuti SUP, penulisan karya ilmiah dan juga skripsi. Jadi ini benar-benar dilulukan banget nih sama mahasiswa. Berikutnya nih Pak, ini sebenarnya masih Mas Egar juga. Ini pertanyaan tadi kayaknya di awal sudah dijelaskan sedikit oleh Pak Mirza. Pertanyaannya adalah pelaksananya daring atau luring nih Pak? Ya, jadi untuk semester ini dan juga semester depan kemungkinannya adalah untuk asistensi mengajar itu akan dilaksanakan secara luring. Secara luring, betul sekali. Setelah itu untuk KKN dan juga magang industri akan dilakukan secara luring. Untuk riset pasti dilakukan secara luring karena tidak mungkin riset dilakukan daring ya. Mungkin ada beberapa riset yang bisa daring, bioinformatik dan lain sebagainya. Namun sepertinya kemungkinan besar adalah luring ya. Dan untuk pertukaran pelajar, ini nanti ada 2 skema yang tadi saya ceritakan. Ada skema yang luring dan ada skema yang daring. Skema luring berarti 100% mengambil
misalkan ngambil 21 SKS di Universitas Ahmad Dahlan atau 21 SKS di Universitas Jenderal Sudirman seperti itu, berarti dilaksanakan luring di Purwokerto dan Yogyakarta secara langsung. Namun ada yang akan dilaksanakan secara daring. Kalau daring berarti kalian datang ke sini karena mulai semester depan insya Allah UMM juga akan luring seperti Bu Denia. Oke. Jadi teman-teman Sobi itu hadir di Malang, namun sebagian SKS-nya ditempuh di universitas lain tadi, di UAD dan juga di Unsud. Oke, kayaknya cukup jelas ya untuk jawaban dari pertanyaan Mas Ega. Kelihatannya pertanyaan udah banyak ya. Udah banyak dan semuanya sudah terjawab. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, jadi nanti kalaupun misalnya teman-teman masih ingin informasi yang lebih detail lagi, boleh langsung tanya ke Pak Mirza privately, atau mungkin juga bisa datang ke Prodi langsung untuk tanya-tanya tentang informasi MBKM. Betul sekali. Silakan kalian menghubungi saya karena sudah ada kontak personnya, atau melalui Instagram juga boleh. Nanti saya akan menjawab ini ya secara singkat dan padat. Karena terlalu banyak memang dari kemarin ketika dibuka pengumumannya, saya menerima WhatsApp sampai ada kalau tidak 20 dalam 1 jam seperti itu. Jadi itu antusias sekali. Jadi saya mohon maaf ketika jawaban saya nanti singkat dan padat ya. Jadi silakan, tidak apa-apa menghubungi saya dan juga menghubungi admin dari Instagram Program Studi Pendidikan Biologi. Oke. Ya, terima kasih Pak Mirza. Sepertinya sudah cukup informatif apa yang kita sampaikan, yang Pak Mirza sampaikan kepada Sobi semuanya. Sekali lagi ini adalah program yang sangat menarik untuk teman-teman ikuti ya, daripada kalau daripada di rumah diem itu juga enggak berarti dia enggak powerful gitu. Betul. Programnya. Sebenarnya ini menarik sekali, jadi teman-teman tinggal kesini nanti ini akan menarik dan bermanfaat sekali untuk teman-teman nanti. Betul. Ke depan itu kita sekali mendayung tuh 2, 3, 4, 5 pulau ya Pak. Terlampau kira-kira kayak gitu. Jadi bahkan bisa 2 kali ikut program ini bisa langsung lulus tuh Bu Dian. Karena kan sudah terkonversi semua SKS-nya. Oke. Ya bagus tuh. Oke, jadi teman-teman nanti dari satu step ini teman-teman ikut, nanti teman-teman dapat pengalaman yang banyak, lebih banyak lagi, next ikut lagi akan lebih banyak lagi, dan itu nanti akan bisa jadi cerita yang lebih menarik daripada kita ada di dalam kelas ya Pak? Betul sekali. Oke, terima kasih teman-teman sudah bergabung, banyak sekali yang bergabung di channel kita hari ini. Insya Allah itu aja yang kita bisa sampaikan ya Pak. Oke, ada lagi Pak mungkin? Ada? Cukup, jadi sekarang setelah live best talk ini selesai, silakan langsung daftar di link IG ya, di bio Instagram kita. Oke, dilengkapi semuanya datanya di situ yang teman perlu sampaikan di data itu. Insya Allah nanti segera akan dihubungi ya Pak untuk oleh teman-teman yang ada di Prodi. Oke, terima kasih Sobat Sobi semuanya. Oh, sudah Sobi berarti nggak ada Sobatnya. Sobi semuanya, Sobis ya berarti jamaah ya. Terima kasih Sobi semuanya untuk bergabung dengan kita hari ini di Best Talk di Prodi Biologi UMM. Insya Allah kita akan sambung lagi dengan topik yang lain yang mungkin juga akan lebih detail lagi tentang MBKM. Betul. Atau bahkan nanti hasilnya ya Pak. Betul, yang informasi-informasi menarik yang lainnya. Terima kasih teman-teman sekalian. Demikian besok yang bisa kita lakukan di siang hari ini. Kita akhiri besok hari ini dengan alhamdulillahirobbilalamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.